Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn. Dan Dinda dari Sinfonia Musik. Hari ini kita bakalan review TWS Gaming yang paling baru dari HKT, yaitu GT2. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas. Music Lover, buat yang belum tahu, HKT itu adalah anak perusahaan dari Edifier yang mengkhususkan diri untuk gadget gaming. Mereka mulai di tahun 2013. Waktu itu mereka masih di bawah Edifier. Sampai pada tahun 2018, akhirnya mereka bisa berdiri sendiri. Mereka menggabungkan 25 tahun pengalaman akustik audio Edifier dan desain yang stylish dan futuristik dari HKT sendiri. Ambisi mereka untuk mendefinisikan ulang batasan antara gaming dan dunia nyata. Kali ini mereka ngeluarin TWS Gaming Half-In-Ear yang punya spek dan fitur seperti ini, Music Lover. Harganya Rp369.000. True Wireless Gaming Earbuds for Ultimate E-Sport Enjoyment. Futuristic E-Sport Aesthetic Design Supercar Model Hexagon. Encounter with Light Elf-like Dancing RGB Light Effect. Jadi kalau Music Lover nanti lihat desainnya, itu ada lampu yang keren banget di bagian tengah di case-nya. Low latency for delightful gaming, udah tau lah ya. Ini ultra low latency, jadi delay-nya itu kecil banget, Music Lover. Microphone call noise cancellation, enjoy noise free call. Jadi mikrofonnya itu ada ENC-nya, Music Lover. Jadi bisa ngeredus suara-suara ganggu yang ada di sekeliling kita. 22.5 hours of combined battery life. Jadi bisa tahan 22,5 jam untuk totalnya. Untuk GT2-nya sendiri, untuk buds-nya itu bisa tahan 4,5 jam. IPX4 water resistant. Jadi sudah support IPX4, jadi tahan splash, percikan air, keringat. Jadi kalau Music Lover pakai untuk olahraga ini masih bisa. Untuk spek dan paket penjualannya seperti ini. Music Lover, untuk spek, fitur, dan paket penjualannya untuk kisaran harga 300 ribuan, gue pikir ini termasuk cukup oke. Jadi gue kasih poin 8 untuk fitur, spek, dan paket penjualannya. Sekarang kita bahas desain dan build quality-nya. Desainnya itu ngikutin tema model supercar. Case-nya itu bentuk hexagon, compact, kecil. Warnanya hitam doff, bahannya plastik tapi feel-nya kerasa cukup solid. Bagian depan ada tekstur kayak karbon, ada tulisan HKT, dan ada lampu RGB-nya. Di bagian bawahnya ada charging USB-C. Cara buka case-nya seperti ini. Buds-nya bentuknya itu half-in-ear yang ada tangkainya. Bahannya plastik, warna hitam, temanya sama kayak case-nya. Bagian depan tangkainya jadi navigasi dengan cara di-touch. Ada tulisan GT warna merah. Bagian atas ada mic-nya dan di sebelah dalam bawah ada marking L atau R-nya. Dan ada koper buat charging-nya juga. Shell-nya cukup standar half-in-ear, nozzle-nya lonjong dengan filter mesh jaring-jaring warna hitam. HKT ini selalu punya desain yang unik dan menarik. Kayak yang sebelumnya kita review, itu GX05, desainnya keren dan futuristik banget. Nah, untuk yang GT2 ini, untuk kelas 300 ribuan itu termasuk keren dan solid. Jadi gue kasih poin 8. Music Lover, sekarang kita masuk ke koneksinya. Kita akan bahas masalah pairingnya sama latensinya. Menurut gue ini koneksinya termasuk bagus, Music Lover. Karena sudah pakai Bluetooth 5.3, jadi aman banget. Untuk pairing awalnya aja itu cepat banget dan mudah. Terus kalau kita save, itu jadi lebih cepat lagi. Kemudian kalau kita ganti-ganti device juga gampang, Music Lover. Buat latensinya, nah ini yang paling aman banget. Nggak kerasa sama sekali. Ya pasti semua TWS ada delay-nya sih. Tapi yang ini hampir nggak ada sama sekali rasanya. Gue pakai main game berat, nonton film, itu sama sekali nggak ada kerasa delay. Karena itu, untuk koneksinya Music Lover, gue kasih poin cukup tinggi ini, gue kasih poin 8,5. Nah, Music Lover, sekarang kita bahas untuk fittingnya. Untuk fittingnya karena bentuknya half-in-ear jadi cukup nyaman ya. Walaupun buat gue kalau TWS half-in-ear itu agak susah untuk dapat snugnya. Tapi kalau udah dapet itu terasa nyaman dan TWS ini juga ringan jadi di kuping itu enak kayak nggak pakai apa-apa. Isolation dan sealingnya kalau udah dapet snugnya kerasa cukup baik, cukup kedap. Menurut gue ini nggak akan bisa kedap banget karena bentuknya half-in-ear. Tapi dipakai lama juga kerasa nyaman-nyaman aja. Jadi untuk fittingnya gue kasih poin 7. Sekarang kita masuk ke kualitas mic-nya ya.
Music Lover ini adalah sampel mic dari TWS HKT GT2. Dan ini adalah sampel mic dari kamera langsung. Sekali lagi, ini adalah sampel mic dari TWS HKT GT2. Dan ini adalah sampel mic dari kamera langsung. Nah, Music Lovers, barusan kita dengerin sampel mic dari TWS dan dari kamera langsung. Kualitas mic-nya untuk ukuran TWS termasuk bagus, suaranya natural, clear. Emang powernya nggak terlalu gede sih, tapi gua rasa tetap jelas suaranya. Noise reduction buat ambience-nya juga bagus. Suara ambience luar bisa direduce dengan baik dan nangkap suara vokal kita dengan baik. Jadi untuk mic-nya gua kasih poin 8. Nah, Music Lover, sekarang kita masuk ke sound quality-nya. Pertama gue akan bahas tentang tuningnya dulu nih. Arah tuning suaranya itu warm. Bassnya kerasa deep, gede, punchy, cenderung tipikal bass dengan quantity, tapi masih cukup gesit sih rasanya. Mid-nya agak mundur, jadi dengerin vokal kerasa di belakang, tapi masih cukup jelas suaranya. Treble-nya cukup open, airy, dan masih kerasa tring-tringnya. Buat tuning suaranya, kalau mau dengerin musik, kayaknya lebih cocok untuk musik-musik yang punya bass gede seperti EDM, pop, atau hip hop. Tuning suara untuk gaming mode dan musik mode sedikit berbeda nih. Kalau musik mode, gue rasa bassnya lebih punchy dan treble-nya lebih extend dibanding yang gaming mode. Untuk teknis suaranya nih Music Lover, menurut gue detail sama clarity-nya itu termasuk cukup bagus. Ya, mikro detailnya masih kedengeran, clear, bening suaranya, sama resolusinya juga oke. Jadi gambar suaranya itu jelas banget. Sedangkan untuk 3D imaging sama soundstage-nya, nah menurut gue ini bagian yang paling menonjol dari TWS ini. Kalau 3D imaging-nya itu kerasa lega, gede, luas, layering-nya dapet, height-nya juga dapat, dan soundstage-nya itu termasuk presisi. Jadi kita bisa tahu misalnya arah suaranya, pinpoint-nya itu dari mana, arahnya itu jelas banget Music Lover. Sedangkan untuk transiennya, menurut gue ini memang bukan yang paling cepat sih, tapi masih cukup gesit, cukup presisi, dan cukup responsif. Sedangkan untuk dynamic range-nya, kalau gue dengerin suara yang kecil, masih jelas, tapi memang bass-nya kerasa, apa ya, kalau volume kecil itu bass-nya kerasa agak lebih terkontrol. Terus kalau volume gede, masih cukup kekontrol sih, tapi memang gue rasa bass-nya agak di-boost gitu. Tapi overall sih masih aman. Sedangkan untuk noise floor, ini yang bisa gue bilang black background, karena cukup clean, bersih. Nah, untuk nonton film, kalau nonton film, gue sangat rekomendasi TWS ini untuk nonton film action. Karena rumble bass-nya kan lumayan dapet tuh. Impact-nya juga punchy. Jadi kalau nonton film action, itu scene-scene action-nya, misalnya ada tembakan, ada ledakan, itu benar-benar kerasa apa ya, dramatik banget gitu. Kayak kita berada di dalamnya langsung. Sedangkan untuk film-film kayak drama yang banyak vokalnya, memang vokalnya kan agak di belakang. Tapi kalau kita dengerin drama masih oke kok. Masih cukup jelas karakter-karakter dari vokalnya, baik itu cewek atau cowok. Sama yang gue notice itu kalau kita dengar apa ya, kayak soundtracknya atau background musik, misalnya lagi ada scene romantic gitu ya, itu emosinya masih dapat ya, jadi masih oke lah. Sedangkan untuk main game, nah ini yang paling penting karena ini kan memang TWS Gaming ya Music Lover. Menurut gue untuk TWS Gaming yang paling penting yang lo mesti tahu adalah latensi. Itu nomor satu, udah nggak ada yang lain. Dan ternyata HKT GT2 ini latensinya aman banget. Nggak ada rasa delay sama sekali. Gue main game MOBA, Mobile Legends, suaranya itu benar-benar sinkron antara gerakan-gerakan di gambarnya sama dari suaranya. Sama banget. Terus karena separasinya masih cukup oke, jadi kalau ada war misalnya ya, kalau misalnya biasanya kalau di akhir-akhir udah Mobile Legends itu kan udah war gede kan, basic skillnya, ultinya, kemudian ada suara-suara moderatornya, ataupun suara-suara hero-nya, atau monster jungle, atau minion gitu, itu semua jelas banget Music Lover. Nah, yang paling menarik ini nih, kalau Music Lover pakai untuk game kayak FPS, kayak PUBG gitu ya, ini kan 3D imaging kan lega. Jadi dapat banget gitu. Ruangannya kayak ya space-nya lega, dapat banget luas gitu. Karena soundstage-nya bagus, presisi. Jadi kalau Music Lover dengerin langkah kaki teman, musuh, arah tembakan, arah ledakan dari tembakan teman kita atau musuh kita itu benar-benar dapat loh. Jadi misalnya di kanan jauh itu kerasa banget kalau kanan jauh, atau misalnya agak di belakang tuh, misalnya di kiri agak di belakang, itu benar-benar kita bisa rasakan posisinya. Ini termasuk presisi loh untuk main gaming.
Untuk sound quality-nya Music Lover, memang secara tuning suara, gue pribadi sih, kalau gue ya, itu ngerasa ini sedikit terlalu warm buat gue. Ya, tapi memang kita bisa cocok untuk pakai di kayak nonton film ataupun main game-game yang tembak-tembakan gitu, itu cocok banget. Terus dia juga kuat di soundstage-nya. Karena itu gue kasih poin untuk sound quality-nya itu 7. Kesimpulannya Music Lover, menurut gua HKT GT2 ini bisa jadi pertimbangan untuk Music Lover yang nyari TWS gaming yang budget. Ini kan sekitar 300 ribuan doang ya. Fiturnya cukup lengkap, fittingnya juga lumayan. Terus yang menarik itu delay-nya, latensinya itu kecil banget. Terus kalau Music Lover cari sound quality yang memang agak warm, sukanya yang halus, yang warm gitu, yang bassnya agak gede, rasanya akan cocok banget sama GT2 ini. Plus, keistimewaan dari GT2 ini, soundstage-nya itu yang istimewa Music Lover. Music Lover, tapi itu kan semua pendapat kita. Baiknya, Cobain sendiri, audisi sendiri. dan percaya kuping sendiri. Kalau suka dengan channel ini, Like, komen, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. dadah!